Selamat datang di RR Film. Film kali ini adalah film yang dibuat berdasarkan kisah nyata yang akan menguras emosi kita sebagai penonton. Di mana diceritakan, seorang prajurit Amerika yang ingin mengabdikan diri sebagai seorang tentara, tapi tidak mau memegang senjata apalagi membunuh. Di suatu desa kecil di Amerika, terlihat Desmond Doss dan kakaknya yang bernama Hal sedang bermain. Ayahnya bernama Thomas Doss, yang merupakan seorang veteran Perang Dunia Pertama yang suka mabuk dan depresi karena semua teman-temannya gugur saat berperang. Suatu hari, Desmond dan kakaknya berkelahi. Sang ayah hanya melihat, sementara sang ibu meminta mereka untuk berhenti. Tiba-tiba, Desmond mengambil sebuah balok dan memukul kakaknya. Pukulan itu hampir membuat kakaknya meninggal. Desmond terlihat ketakutan dan menyesali apa yang telah dia perbuat. Kemudian, dia melihat sebuah gambar di dinding rumahnya yang berisi tentang dosa manusia, di antaranya adalah larangan untuk membunuh. Dan hampir setiap hari, dia selalu mendengar pertengkaran orang tuanya karena ayahnya seorang pemabuk. Tapi Desmond beruntung memiliki seorang ibu yang penyabar. Menurut ibunya, sifat ayahnya berubah setelah ayahnya pulang dari perang. 15 tahun kemudian, Desmond yang sudah beranjak dewasa sedang bekerja membersihkan jendela gereja. Dari luar terdengar teriakan seseorang yang terjepit di bawah kolong mobil. Desmond kemudian mengikat kaki orang itu dengan ikat pinggangnya untuk menghentikan pendarahan dan membawanya ke rumah sakit. Seorang dokter datang dan melihat luka robek di pembuluh darah orang itu. Dokter bilang kepada Desmond kalau dia sudah melakukan hal yang tepat dan menyelamatkan nyawa orang tersebut. Desmond terdiam karena perkataan dokter itu. Mengingatkannya ketika dulu dia hampir membuat kakaknya meninggal, dan sekarang dia justru telah menyelamatkan nyawa seseorang. Desmond kemudian melihat dan tertarik kepada salah satu perawat di sana yang bernama Dorothy. Desmond harus bolak-balik ke rumah sakit untuk melakukan PDKT dengan Dorothy. Hingga akhirnya Desmond berhasil mendapatkan hati Dorothy dan mengajaknya berkencan. Ketika sedang makan malam, kedua orang tua Desmond tampak shock saat melihat kakaknya sudah menggunakan seragam tentara rapi dan berkata ingin mengabdi dan ikut dalam perang. Terlebih ayahnya yang sudah pernah ikut berperang dan menyaksikan teman-temannya juga tewas mengenaskan dalam perang itu. Ayahnya tidak mau kejadian tragis itu juga menimpa anaknya. Selama berpacaran dengan Dorothy, Desmond sedikit demi sedikit belajar tentang dunia kedokteran. Suatu hari, Desmond menemui ayahnya dan meminta izin untuk ikut bergabung dalam perang sebagai tenaga medis. Tentu ayahnya tidak setuju dengan keputusan Desmond, karena tidak mau anaknya bernasib sama seperti rekan-rekannya yang sudah dimakamkan di pemakaman itu. Tapi Desmond tetap teguh dengan pendiriannya. Tibalah waktu di mana Desmond harus pergi untuk mengikuti pelatihan. Dorothy memberikan sebuah kitab kecil dan juga fotonya untuk selalu dibawa Desmond. Sesampainya di asrama, Desmond berkenalan dengan teman-temannya yang juga ikut dalam pelatihan militer. Kemudian datanglah Sersan Howell yang akan memimpin mereka dan juga melatih mental mereka. Saking kurusnya badan Desmond hingga Sersan berkata kalau pohon jagung terlihat lebih kokoh berdiri daripada Desmond. Sersan Howell mengajarkan bagaimana membuat tali simpul kepada semua prajurit. Dia mengambil tali simpul buatan Desmond dan mengejeknya karena bentuknya seperti BH emak-emak. Saat berlatih berlari dan melewati rintangan, Desmond berhasil mengalahkan semua teman-temannya. Ketika waktunya latihan menembak, semua prajurit diminta untuk mengambil senapannya, tetapi Desmond tidak mengambil senapannya. Sersan Howell bertanya kenapa Desmond tidak mengambil senapannya. Desmond berkata kalau dia diizinkan untuk tidak membawa senjata. Desmond kemudian dibawa ke Kapten Glover. Di sana Desmond tetap dengan pendiriannya tidak mau memegang senjata dan membunuh. Dia hanya ingin mengabdi sebagai tenaga medis. Kapten menjelaskan kalau dalam peperangan kita harus membunuh karena itu adalah sifat dasar perang. Kapten menegaskan selama Desmond bergabung di dalam kompinya, dia harus mengikuti semua perintahnya. Kapten mengajukan Desmond ke pengadilan militer dengan pasal gangguan jiwa karena tidak mau mengikuti perintahnya. Karena Kapten tidak punya hak untuk mengeluarkan Desmond dari kompinya tanpa alasan yang jelas, kecuali Desmond mau mengundurkan diri. Sersan Howell menjatuhkan mental Desmond di depan prajurit yang lain karena tidak mau menggunakan senjata. Mereka berpikir Desmond akan merepotkan mereka selama peperangan. Tidak hanya mendapat tekanan dari pimpinannya, Desmond juga dimusuhi teman-temannya karena pendiriannya. Mereka menganggap Desmond sebagai pengecut.
Kemudian dia dipanggil oleh salah satu pimpinannya karena sebelumnya dia mendapat laporan kalau Desmond dikenakan pasal tentang gangguan jiwa dan Desmond tetap pada pendiriannya, mengikuti perintah Tuhan untuk tidak membunuh dan saling mengasihi satu sama lain. Pimpinannya itu kemudian berbicara kepada kapten kalau Desmond tidak bisa diberhentikan dengan pasal gangguan jiwa karena dia mempunyai keyakinannya sendiri. Kapten kemudian mencari cara untuk membuat Desmond tidak nyaman dan mengundurkan diri. Dia dihukum membersihkan seluruh kamar mandi dan toilet, tapi hal itu tidak menggoyahkan pendiriannya. Karena merasa kesal, Sersan Howell menghukum seluruh kompi untuk berlari, bekerja di dapur dan tanpa libur, yang membuat semua teman-temannya makin membenci Desmond. Dan pada malam harinya, Desmond dipukuli oleh beberapa temannya. Keesokan harinya, Sersan Howell memasuki ruangan dan melihat luka lebam di muka Desmond seketika merasa iba. Sersan Howell kembali menegaskan kalau selama Desmond di sini, dia dianggap akan membahayakan teman-temannya ketika berperang. Tapi Desmond tetap pada pendiriannya dan ingin mengabdi sebagai tenaga medis. Kemudian Sersan bertanya siapa yang sudah memukulinya. Desmond hanya bilang kalau dia terjatuh saat tidur. Ketika semua teman-temannya mendapatkan liburan setelah lulus mengikuti pelatihan, Desmond tidak diberikan izin untuk cuti karena dianggap belum lulus saat latihan menggunakan senjata. Desmond kembali dipaksa komandannya untuk menggunakan senjata, tapi dia menolak. Sehingga membuat komandannya itu marah dan membawa Desmond ke mahkamah militer karena melanggar perintah langsung dari komandannya. Desmond ditahan di penjara militer sehingga tidak bisa menghadiri hari pernikahannya sendiri. Kapten menyarankan Desmond untuk mundur, tapi Desmond tetap menolak. Kemudian dia membawa Dorothy, berharap Dorothy bisa merubah jalan pikiran Desmond untuk mengundurkan diri. Desmond bercerita kalau dia sudah melaksanakan semua perintah, tapi tidak untuk mengangkat senjata. Tapi mereka semua seakan-akan malah memperlakukan Desmond seperti seorang penjahat. Bagi Desmond, keyakinannya untuk mematuhi perintah Tuhan tidak bisa ditawar. Dia merasa kalau tidak bisa hidup tanpa keyakinan yang kuat. Perkataan Desmond itu membuat Dorothy meyakini kalau dia telah mencintai laki-laki yang tepat, yang teguh dengan pendiriannya. Dorothy memberitahu orang tua Desmond kalau Desmond akan dijebloskan ke penjara militer jika sampai kalah dalam persidangan. Keesokan harinya, Thomas Doss menemui mantan komandannya ketika berperang bersama di Perancis, bermaksud meminta bantuan untuk Desmond di persidangan militer. Ketika hari persidangan berlangsung, Desmond tetap dalam pendiriannya kalau dia tidak bersalah. Desmond dituduh dengan berbagai pasal, terutama penghinaan terhadap pimpinannya, karena Desmond menolak perintah langsung dari pimpinannya untuk mengangkat senjata. Desmond mempunyai pandangan kalau dia siap ditempatkan di medan pertempuran dengan resiko yang sama seperti prajurit yang lain. Hanya saja dia ingin mengabdi sebagai tenaga medis, tanpa mengangkat senjata dan berharap bisa menyelamatkan nyawa rekan-rekannya. Saat anaknya berjuang sendirian melawan semua pimpinannya yang mempunyai pandangan sempit, Thomas Doss merangsek masuk memberikan sebuah surat yang telah ditandatangani oleh mantan komandannya. Surat itu berisi pandangan Desmond tentang penolakan terhadap perang yang dilindungi oleh undang-undang dan tidak bisa dipaksakan termasuk dalam mengangkat senjata. Setelah surat itu dibacakan, Komandan Desmond menarik semua tuntutan yang telah dituduhkan kepadanya dan kasus pun ditutup. Desmond dinyatakan tidak bersalah dan berhak maju ke medan pertempuran tanpa menggunakan senjata. Akhirnya, Desmond dan Dorothy bisa melangsungkan pernikahan dan menikmati malam pertama mereka sebelum berangkat berperang. Desmond dan prajurit yang lain diberangkatkan ke Okinawa. Di sana mereka melihat konvoi kendaraan yang membawa puluhan mayat dan prajurit yang kelihatan depresi setelah selamat dari pertempuran. Ketika sedang beristirahat, mereka bertemu dengan prajurit yang masih bertahan di sana. Prajurit itu menceritakan bagaimana brutalnya tentara Jepang saat menyerang dengan wajah serius dan gemetar. Salah satu prajurit itu meminta Desmond mencopot seluruh atribut medis yang digunakan. Karena prajurit Jepang lebih senang mengincar tenaga medis. Seluruh prajurit ditunjukkan di sebuah tebing yang bernama Hacksaw Ridge, seperti judul film ini. Arena pertempuran itu dibombardir oleh artileri angkatan laut untuk melumpuhkan kekuatan Jepang. Seluruh prajurit menaiki tebing dengan tali yang sudah terpasang di sana.
Mereka bergerak sangat hati-hati dan terlihat banyak mayat yang tergeletak di sana dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Mereka kemudian diserang oleh tentara Jepang dengan sangat brutal. Sementara yang lain berperang, Desmond berusaha menolong rekan-rekannya yang terluka. Saat Desmond berusaha menyelamatkan temannya yang terluka parah, salah satu teman medisnya mengatakan untuk meninggalkannya karena dia tidak akan selamat dengan lukanya. Tapi Desmond tetap menolong temannya karena hidup atau mati tidak ada yang tahu selain Tuhan. Tanpa rasa lelah, Desmond terus berusaha menyelamatkan temannya yang terluka. Mereka bergerak maju menghancurkan bunker musuh untuk menguasai wilayah itu. Setelah mereka berhasil melumpuhkan pasukan Jepang, komandan memerintahkan seluruh prajurit untuk bermalam di sana dan tetap siaga. Keesokan harinya, tentara Jepang menyerang mereka dengan jumlah yang sangat banyak sehingga membuat komandan memerintahkan prajuritnya untuk mundur. Mereka meminta serangan artileri untuk menghentikan pergerakan tentara Jepang. Di tengah kekacauan itu, Desmond tetap berusaha menyelamatkan rekan-rekannya yang terluka. Dia sangat menyesal ketika salah satu temannya tewas ketika berusaha dia tolong. Dia sangat bingung, frustasi, dan berkata, sementara prajurit yang lain sudah turun, Desmond masih bertahan di sana untuk menyelamatkan prajurit yang terluka. Karena tingginya tebing, Desmond menurunkan prajurit yang terluka menggunakan tali simpul yang dulu diremehkan sama komandannya. Prajurit yang di bawah merasa heran karena banyak prajurit terluka yang diturunkan dari atas. Ketika Desmond dikejar tentara Jepang, dia menemukan lubang bawah tanah yang digunakan untuk bersembunyi. Hingga malam tiba, Desmond terus menurunkan rekan-rekannya yang terluka. Ketika dia lelah, dia berdoa kepada Tuhannya untuk menyelamatkan satu orang lagi. Begitu seterusnya. Please, Lord, help me get one more. Help me get one more. One more. Hingga prajurit dan komandannya yang di bawah merasa heran dan bertanya siapa yang sudah menyelamatkan mereka. Sang kapten juga merasa heran karena yang menolong mereka semua adalah Desmondos, orang yang dulu dianggap gila dan merepotkan jika ikut berperang. Ternyata adalah seorang pahlawan yang telah menyelamatkan mereka. Bahkan dia juga menyelamatkan komandannya yang dulu sudah menghinanya dan menganggapnya sebagai seorang pengecut. Mereka bergerak cepat untuk menghindari kejaran tentara Jepang. Pandangan mereka berubah seketika terhadap Desmond. Orang yang selalu mereka remehkan selama ini ternyata punya kemampuan yang luar biasa dan menjadi pahlawan sesungguhnya di medan pertempuran. Kapten menemui Desmond untuk meminta maaf karena salah menilai orang seperti dirinya. Beberapa hari kemudian, mereka kembali ke atas untuk menaklukkan tentara Jepang. Seluruh prajurit bersiaga menunggu Desmond untuk mendoakan mereka sebelum mereka kembali bertempur. Dengan semangat dan keyakinan yang telah ditularkan oleh Desmond, mereka berhasil merebut wilayah itu dari Jepang. Desmond terluka karena ledakan granat dan dievakuasi ke bawah tebing. Di akhir film, diperlihatkan cuplikan asli ketika Desmond mendapatkan penghargaan tertinggi dari pemerintah Amerika karena aksi heroiknya. Dari film ini kita belajar, sering kita menilai seseorang dari satu sisi tanpa melihat sisi yang lain.